الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو سيد الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى دار القرار أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الجنة أعدت لمن اتقاه قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumat rahimakumullah pada 27 November 2020 yang lalu, khutbah Jumat saya di sini membahas betapa pentingnya mengkritik sesuatu sebelum kita melaksanakan dan sebelum kita menyebarkan. Ini berkaitan dengan perkembangan media sosial atau media massa yang cukup gencar. Yang saat itu justru Quran, saya sampaikan, Quran mengkritik orang-orang yang menerima apa yang diajarkan orang tua atau nenek moyangnya tanpa seleksi dulu, tanpa ada koreksi dulu. Juga Rasulullah SAW mengecam keras, wa kafa billahi bin nasi kadiban, cukup orang itu berdusta apabila menerima dan menyampaikan segala yang dia terima. Jadi setiap orang menerima informasi lalu dia sebarkan, itu termasuk kedustaan. Oleh karena itu perlu ada kritik sebelum berucap, bertindak, dan berbuat. Dan pada saat ini kita lihat contoh-contoh yang lain. Kalau pada 27 November saya katakan contoh hadis sahih yang harus dikritik dengan hadis-hadis yang lain dan dengan Al-Quran, maka kita lihat banyak hadis-hadis dhaif yang tersebar luas yang harus dikritik dengan hadis-hadis yang sahih. Contoh pertama, baru saja saya menerima kiriman gambar di WhatsApp, yaitu gambar pohon pisang yang buahnya masuk ke daerah tetangga. Maka tetangga yang kebetulan buah pisangnya masuk dari tetangga yang lain, dia lakukan menumbang pohon pisang tersebut atau buahnya itu dia ambil tanpa ada kompromi, tanpa ada izin dari yang memiliki pohon pisang di sebelahnya itu. Dia berdalil bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya Samurah bin Jundub, dia katakan seperti itu,
berselisih dengan tetangganya karena pohon kurmanya menumpas atau melintas tetangga. Dan pada saat itu berselisih, sehingga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh dijual pohon kurmanya kepada pemilik tanah, tapi dia tidak mau. Kemudian juga disuruh dihibahkan, juga tidak mau. Dan akhirnya antara tetangga tersebut berselisih. Dan Rasulullah SAW bersabda, idhab fakla na'lahu, pergilah olehmu, maka tilaslah, maka tebanglah kurma milik tetangga itu. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis sebelumnya perselisihan itu ada, tetapi kalimat idhab fakhla'nah lahu itu diperdebatkan kesahihannya. Bahkan oleh At-Tibriji dianggap hadis dhaif. Sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita kaitkan kehidupan bertetangga. Jadi tidak langsung bisa menebang ranting atau dahan tetangga yang masuk ke rumah kita atau ke tanah kita. Karena keharusan berbuat baik sesama tetangga jauh lebih penting dan jauh lebih unggul dibanding dengan yang lainnya. Umpamanya Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah menandaskan la yamna jarun jarahu ayat rija hasyabahu fi jidarihi. Maka seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya untuk menyandarkan estegernya ke rumah yang dia miliki. Sidang Jumat rahimakumullah, menyandarkan esteger tetangga ketika membangun, kita tidak boleh melarangnya. Betapa harus baik sesama tetangga, betapa harus bertindak sopan terhadap tetangga. Kemudian dalam riwayat hadis Bukhari juga juz 18 halaman 438, wallah, Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, la yu'minu, wallah la yu'minu, demi Allah tidak termasuk beriman, demi Allah tidak termasuk beriman. Sampai 3 kali beliau bersumpah, la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah. Lalu sahabat itu bertanya, waman ya Rasulullah, siapa yang tidak termasuk beriman itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tidak memberikan keamanan terhadap tetangganya, orang yang membuat tetangganya terancam, orang yang membuat tetangganya resah oleh kehidupannya. Maka oleh Rasulullah SAW disabdakan tidak termasuk beriman. Kemudian ada juga sahabat konsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang perempuan baik sekali saumnya, sholatnya 5 waktu, rajin bersedekah, tetapi bagaimana dia si perempuan tersebut kurang baik terhadap tetangganya, dia kurang harmonis dengan tetangganya. Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya finnar, itu calon ahli neraka. Walaupun sholatnya baik, sedekahnya baik, saumnya bagus, tetapi kalau ke tetangganya kurang baik, maka hiya finnar, kata Rasulullah. Itu adalah calon ahli neraka. Lalu sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana si perempuan ini sholatnya cuman hanya yang wajib, yang 5 waktu, saum fardhu, saum Ramadan saja, tidak pernah melakukan saum sunat, sedekahnya pun yang wajib saja, hanya berzakat karena tidak memiliki kemampuan untuk berinfak yang tatawu.
tetapi dia baik sekali tindakannya dengan tetangga. Dia rukun sekali dengan tetangganya. Dia baik sekali bersikap, berucap dengan tetangganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiya fil jannah. Orang itu adalah calon ahli surga. Berarti jelas dari hadis yang banyak itu, kehidupan kerukunan bertetangga harus diutamakan dari memenuhi hak. Mungkin seperti tadi punya hak kalau ranting pohonnya ke rumah, punya hak dia mengambil, punya hak bertindak, tetapi bersikap dan berucap kepada tetangga jauh harus lebih dipentingkan. Apalagi di dalam hadis riwayat Bukhari juga, juz 18 halaman 437, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangga. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetamu. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi betapa pentingnya berkata baik. Kalau tidak berkata baik, diam. Jangan bersikap dan bertindak tanpa menyampaikan kata-kata yang baik. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua berkaitan dengan ibadah saum. Sumu tasihu. Saumlah pasti sehat. Sehingga tidak sedikit walaupun dalam keadaan sakit, dia memaksakan saum, khususnya saum tatawu, saum sunat sebanyak-banyaknya, sehingga kepayahan, kekurangan gizi. Padahal hadis itu harus didialogkan dengan ayat saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat itu menggariskan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu ibadah saum seperti telah dipardukan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu ayyam ma'dudat, wajib saum pada hari-hari tertentu yang ditafsirkan oleh ayat berikutnya syahrul Ramadan. Tapi di sini ditandaskan faman kana minkum maridon, apabila di antaramu dalam keadaan sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatu min ayamin ukhar, maka ganti di hari lain. Jadi saum itu wajib pada bulan Ramadan. Tetapi kalau di bulan Ramadan itu sakit, tidak perlu saum, maka ganti di bulan yang lain. Jadi jelas ibadah saum menghormati keadaan fisik. Jadi bagaimana mungkin sumu tasehu, bagaimana mungkin saum hendaklah sehat. Pada kata ayat itu sendiri, kalau sakit jangan memaksakan. Bahkan bisa diganti di bulan yang lain. Bahkan kalau di bulan yang lain pun tidak bisa saum, maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau di bulan yang lain pun tidak bisa saum, tidak perlu saum, cukup dengan fidyah. Jadi jelas sumu tasihu didialogkan dengan Quran, tidak boleh dipakai sumu tasihu. Dan memang sumu tasihu itu hadisnya adalah hadis dhaif seperti dikemukakan oleh At-Tabarani dari Abu Nu'aim. Kemudian sedang Jumat rahimakumullah yang ketiga,
menjelang Ramadan ini tersebar bahwa bulan Ramadan itu terbagi tiga. Awaluhu rahmatun, ausatuhu magfiratun, wa akhiruhu itkun minan nar. Bulan Ramadan itu terbagi tiga. 10 hari pertama adalah rahmah, 10 hari kedua magfirah, ampunan, dan 10 hari ketiga menyelamatkan dari api neraka. Padahal berdasar hadis sahih riwayat Al-Bukhari, idza jaa Ramadan, dan riwayat Muslim, futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan telah tiba, dibukakan pintu surga, ditutup atau dikunci pintu neraka, dan diberogol setan. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau berdasar hadis sahih, selamanya bulan Ramadan itu dibuka pintu surga, selamanya bulan Ramadan itu ditutup pintu neraka, selamanya bulan Ramadan itu mendatangkan ampunan. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan 10 hari magfirah, 10 hari 10 hari rahmah, 10 hari magfirah, dan 10 hari itkun minan nar? Padahal selama bulan Ramadan kapanpun semuanya itu ada. Dan memang hadis sah awaluhu rahmatun ausatuhu magfirah dan akhiruhu itkun minan nar itu termasuk hadis yang dhaif dan dilemahkan di dalam As-Suyuti, juga dilemahkan oleh At-Tidriji di dalam kitab Muskatus Sanad. Hadis itu adalah tidak dipakai, yang hadis riwayat Al-Baihaqi tersebut, karena itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Jadi jangan dikira bulan Ramadan pertama saja rahmat itu, kedua magfirah, ketiga itkun minanar. Bagaimana kalau meninggal 10 hari pertama? Berarti dia belum itkun minanar. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah jihadul asghar dengan jihadul akbar. Bulan Ramadan itu tersebar hadis ini. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil kepada jihad besar. Jadi sahabat itu bertanya, apa itu jihad besar? Padahal kita sudah perang Badar, katanya demikian hebat, perang Uhud dan perang Khandaq, demikian banyak pengorbanan. Apa masih ada jihad yang lebih besar? Maka dia katakan mujahadah al-abd hawa, yaitu perang memerangi atau jihad memerangi hawa nafsu. Sidang Jumat rahimakumullah, ini memang hadis munkar. Ini memang hadis tidak bisa dipakai dasar, dan oleh ulama hadis dikatakan la aslalah, tidak ada asal usulnya. Karena justru Rasulullah SAW bersabda menurut hadis yang sahih, afdalul jihad, jihad yang paling unggul, yang paling tinggi nilainya, hadis riwayat Abu Daud juz 11 419, adalah qaulu hakim inda sultanin jair, mengucapkan keadilan, mengucapkan kebenaran di depan penguasa jahat. Justru itu jihad yang paling tinggi, bukan memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak diperangi, cukup ditaklukkan, dikendalikan. Wa amman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Jadi nafsu itu tidak usah dibunuh, tidak usah diperangi, tetapi itu cukup ditaklukkan, dikendalikan. Justru jihad yang paling besar itu ada kalimatu adlin. Menurut sebagian riwayat dari Jabir, ada juga yang mengatakan kalimatu adlin, kalimat adil. Ada kalimatu hakim menurut Ibnu Majah. Justru sidang Jumat rahimakumullah memperjuangkan kebenaran di depan penguasa keliru, itu adalah jihad. Jadi kalau Pak Jokowi pernah mengeluarkan legalitas minuman keras,
atau khamr, maka para ulama gencar membantahnya, menegakkannya. Justru para ulama itu yang memiliki nilai jihad yang paling besar, sehingga akhirnya legalitas khamr dicabut gara-gara protes para ulama tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja masih banyak contoh-contoh yang harus kita kritik supaya menjalankan Islam itu secara benar. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, contoh yang kelima, banyak dibicarakan bahwa Rasul pernah diludahi nenek tua Yahudi. Kemudian juga katanya Abu Jahal pernah nyewa orang Yahudi yang mengejek dan yang mencela Rasul ketika Rasul ke Masjidil Haram. Ada juga yang mengatakan orang Yahudi buta oleh Rasul disantuni sehingga tiap pagi. Sidang Jumat rahimakumullah, semua itu perlu dikritik. Kapan mereka itu meludahi Rasul di Madinah? Karena Rasul SAW di Madinah itu sederajat dengan pemimpin-pemimpin yang lain, sehingga Bani Nadir saja yang menyalahi janji, Rasul mengatakan an akhriju minal Madinah wala tusakinuni biha wa qad aj'altukum ashran faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu unuqah. Kami sediakan waktu untuk perjanjian. Barang siapa yang melanggar, maka aku akan tilas pundaknya. Sidang Jumat rahimakumullah, demikian keras Rasulullah SAW terhadap orang kafir yang menghina Rasulullah SAW. Maka cerita-cerita itu harus kita kritik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang benar. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khasi'a wa lisanan dzakira wa rizqan hasana wa rizqan halalan thayyiban warzuqna bi yasira. Ya Allah, ilahi rabbi, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.